kita lakukan pertama adalah membuka aplikasi Figma. Jadi di halaman depan saya ini sudah ada Google Chrome. Kita akan membuka Figma dengan menggunakan browser. Jadi silakan ketikkan figma.com. Kemudian akan muncul halaman utama Figma. Untuk menggunakan aplikasi, Anda harus mendaftarkan akun Anda terlebih dahulu ke dalam Figma. Caranya sangat mudah sekali. Anda tinggal klik bagian sign up, kemudian continue with Google, dan pilih akun yang Anda inginkan. Tunggu beberapa saat, dan nanti akan muncul halaman depan atau homepage dari Figma. Jadi di halaman depan Figma ini ada beberapa fitur yang perlu Anda ketahui. Namun untuk pengenalan ini saya hanya akan menjelaskan sebagian saja. Di bagian kanan atas Anda bisa melihat ada tulisan New Design File. Apabila Anda klik ini, Figma akan membuatkan file desain baru yang kita sebut dengan Figma Design untuk tempat Anda memulai desain interface aplikasi Anda. Kemudian di sebelah kanan terdapat New FigJam File. Ini adalah fitur baru dari Figma berupa papan tulis digital yang bisa Anda gunakan untuk alat bantu meeting. Di bawahnya itu terdapat template untuk FigJam, tapi untuk FigJam kita tidak bahas di sesi ini. Di bawahnya terdapat beberapa desain file yang sebelumnya pernah saya buat, tapi mungkin di tampilan Anda itu tidak banyak filenya ya, karena Anda baru membuka Figma ini. Kemudian di sebelah kiri ini terdapat beberapa menu, ada Recent, Draft, dan Community. Recent itu menampilkan desain file terakhir yang Anda buka. Untuk Draft itu menampilkan draft atau file-file desain yang pernah Anda buat juga sebelumnya. Kalau Recent itu lebih menampilkan yang paling terakhir dibuka. Sedangkan untuk halaman Community ini berisi kumpulan template atau desain yang dibuat oleh user Figma lainnya. Misalkan Anda yang mengambil interface Instagram, Anda bisa memilih dan mengkopikannya ke dalam file desain Figma Anda. Tinggal diduplicate. Tapi itu kita akan bahas lebih lanjut lain kali. Kita kembali ke halaman utama. Sekarang kita akan mulai desain baru dengan mengklik New Design File. Tunggu sebentar dan nanti akan muncul halaman di mana Anda akan memulai eksplorasi desain interface Anda. Pada halaman utama Figma Design terdapat beberapa fitur yang harus Anda ketahui. Di bagian tengah adalah area kita mengerjakan desain atau kita sebut sebagai workspace. Kemudian di sudut kiri atas terdapat menu toolbar, yaitu terdiri dari icon-icon dengan fungsi tertentu. Untuk menu yang ada di sebelah kiri, fungsinya adalah untuk mengatur file, edit, copy paste, mengatur view, dan sebagainya. Silakan nanti Anda coba explore sendiri. Kemudian di menu sebelah kanannya, itu kalau misalkan kita klik, itu adalah fitur untuk memindahkan dan memperbesar objek, yang nanti akan kita bahas setelah kita coba praktek ya. Kemudian untuk di icon sebelah kanan terdapat bentuk garis yang berpotongan. Icon kotak berpotongan ini digunakan untuk membuat kanvas atau dalam Figma kita sebut dengan frame, tempat kita melakukan desain atau interface aplikasi. Kalau teman-teman tahu, interface aplikasi kalau di HP itu kan bentuknya persegi panjang ya. Nah, frame ini memberikan kita area untuk menempelkan desain kita ke dalam interface tersebut. Jadi kalau saya contohkan, kita klik nih, kemudian kita klik frame. Nanti di sebelah kanan itu terdapat pilihan ukuran frame yang kita inginkan.
Anda bisa memilih frame yang ada sesuai dengan keinginan. Untuk contoh kali ini, saya akan contohkan menggunakan Android Small. Bisa dilihat di halaman tengah akan muncul kotak berwarna putih yang mewakili interface aplikasi Android Anda yang ukurannya small. Anda juga bisa memperbesar dan memperkecil tampilan workspace agar Anda bisa lebih melihat frame atau objek yang muncul di workspace secara lebih leluasa. Dengan cara menahan tombol Control, kemudian mainkan scroll di mouse Anda. Kita bisa juga memperlebar atau memperkecil ukuran dari interface-nya. Kita juga bisa menggerakkan kanvas ini ke area workspace kita sesuai dengan keinginan. Kita akan kembali lagi ke menu toolbar. Kalau Anda perhatikan di sebelah kanan icon frame terdapat icon shape. Kalau misalkan kita klik, nanti akan muncul beberapa pilihan bentuk yang bisa kita munculkan ke dalam workspace. Nah, bentuk-bentuk ini apabila kita munculkan ke dalam workspace akan menjadi objek yang bisa kita atur ukuran, bentuk, dan efeknya. Nah, dari bentuk-bentuk yang ada ini, yang biasanya digunakan adalah rectangle dan ellipse. Cara menggunakannya adalah cukup klik icon rectangle dan kemudian klik di area manapun di area workspace. Anda akan mendapatkan objek kotak. Ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil sesuai dengan keinginan Anda. Kalau misalkan Anda ingin mendapatkan ukuran yang presisi antara tinggi dan lebarnya, Anda bisa sambil menekan Shift untuk mengubah ukurannya dengan perbandingan lebar dan tinggi dari bentuk asalnya. Pilihan bentuk berikutnya ada lingkaran atau ellipse. Caranya adalah dengan menekan icon shape tadi, kemudian pilih icon ellipse. Setelahnya, Anda bisa mengklik di area manapun dalam workspace. Anda akan mendapatkan objek baru, yaitu ellipse, yang ukurannya bisa Anda atur sesuai dengan keinginan. Oh iya, kalau misalkan Anda ingin mengembalikan ukurannya seperti sedia kala, sama seperti Microsoft Word, silakan tekan Ctrl Z. Dan kemudian apabila Anda ingin memperbesar lingkaran dengan ukuran yang sempurna, Anda bisa menarik garis atau titik di pinggir lingkaran tersebut sambil menekan Shift. Kemudian kalau Anda perhatikan di sebelah kiri ini, objek-objek yang Anda tadi masukkan ke dalam workshop muncul dengan nama-nama tertentu. Misalkan frame dinamakan Android Small sesuai dengan judul yang ada di frame ini. Kemudian bentuk ellipse dan rectangle tadi juga muncul di bagian menu sebelah kiri ini. Ini adalah menu sidebar yang akan memunculkan nama-nama objek yang Anda masukkan ke dalam workspace. Objek-objek ini akan di-treat sebagai layer, di mana layer ini akan memudahkan Anda untuk mengedit objek dan menavigasikan objek di dalam workspace. Jika Anda familiar dengan tampilan Adobe Photoshop, maka harusnya layer akan mudah dipahami untuk Anda. Kalau Anda perhatikan di sidebar sebelah kanan, Anda akan melihat sidebar lain, di mana sidebar ini bisa Anda gunakan untuk mengedit bentuk yang sudah Anda masukkan ke dalam workspace. Sebagai contoh, untuk objek lingkaran ini, kita bisa ubah warnanya dengan menggunakan editor fill yang ada di sebelah kanan sidebar ini. Jadi kalau misalkan saya contohkan, kita akan ubah warna lingkaran ini menjadi warna merah. Atau kalau Anda lebih ingin menggunakan warna lain, Anda bisa menggunakan fitur eyedropper untuk
mengambil pilihan warna yang ada di workspace Anda. Misalkan saya ingin kembali lagi mengembalikan warna lingkaran ini ke warna abu-abu. Saya tinggal klik eyedropper dan klik area abu-abu yang ada di workspace. Warnanya pun akan kembali seperti semula. Kemudian Anda juga bisa memasukkan gambar ke dalam lingkaran dengan cara di sini ada menu solid, ada tulisan solid di sini. Anda klik dan kemudian pilih image. Nah, Anda bisa memilih image dari file komputer Anda. Tampilannya akan jadi seperti di depan. Selain mengganti warna, Anda juga bisa memberikan efek lain untuk bentuk lingkaran ini. Sebagai contoh, ada bagian stroke. Stroke ini berfungsi untuk memberikan garis pada bentuk Anda. Sudah muncul di layar. Garis ini juga bisa Anda atur ketebalannya. Caranya adalah dengan mengganti angka di sini dari angka 1 menjadi angka yang Anda inginkan. Semakin tinggi angkanya, semakin tebal garisnya. Kemudian editor berikutnya adalah efek. Anda bisa memberikan bayangan ke bagian belakang objek Anda. Bentuk ukuran bayangannya pun bisa diatur dengan mengklik bagian lampu ini. Kemudian atur ukurannya dan posisi bayangannya. Nanti bisa Anda explore sendiri. Bagian blurnya juga akan mengatur sejauh mana bayangan Anda itu menyaru dengan background. Dan selanjutnya jangan lupa bentuk ini bisa Anda atur posisinya dimanapun di dalam workspace. Dan dari Figma akan membantu pemposisian objek Anda berdasarkan objek yang ada di belakangnya. Kalau misalkan di sini saya contohkan, bisa dilihat ketika saya memindahkan objek lingkaran ini ke bagian tengah kotak, Figma akan membantu pemposisiannya sehingga letaknya benar-benar ada di tengah kotak. Kemudian, apabila Anda ingin mengedit agar kotak ini memiliki sudut yang tidak tajam atau melengkung, Anda bisa memanfaatkan bagian editor yang saya tunjukkan di area kursor ini. Ini akan memberikan sudut kelengkungan yang Anda inginkan dengan menambahkan angkanya. Angka 0 itu berarti tajam. Kalau misalkan saya ganti, misalkan di sini 30, maka sudutnya akan berkurang ketajamannya. Semakin besar angka yang Anda bubuhkan di sini, maka tingkat ketajamannya akan semakin berkurang. Bahkan Anda bisa membuat bentuk kotak ini menjadi lingkaran jika Anda memberikan angka yang tepat. Oke, untuk contoh saya akan berikan ukuran 10 saja. Toolbar terakhir yang penting adalah teks. Jika Anda klik toolbarnya dan Anda klik di area mana saja dalam workspace, Anda dapat mengetikkan teks yang akan muncul dalam desain interface aplikasi Anda. Oke, ketika muncul, tulisan ini bisa Anda atur posisinya di dalam workspace. Style huruf pun bisa Anda atur di sidebar yang ada di sebelah kanan. Sebagai contoh, ini coba saya ubah ukurannya dari angka 12 menjadi 15. Tulisannya menjadi besar. Bentuk style tulisannya juga bisa Anda ubah. Misalkan Anda ingin membuat tulisannya itu menjadi tebal. Dan kemudian perataan tulisannya itu juga bisa diganti, mau rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Saya tunjukkan perbedaannya. Ini kalau misalkan rata kanan, ini rata kiri, ini rata tengah, dan berikutnya rata kanan. Demikian pengenalan awal dari fitur-fitur yang ada di Figma Design. Selanjutnya, kita akan mencoba meniru satu desain aplikasi sehingga Anda akan lebih terbayang bagaimana proses mendesain interface aplikasi dengan menggunakan Figma.